kayaknya aku mau buat tren ini deh. Kayak takut ketinggalan banget gitu. Kalau misal aku buat tren ini bakalan masuk FYP, kayaknya lebih lumayan nih untuk jadi famous atau gimana gitu kan. Padahal aku FOMO nih, ngerasa FOMO. Tapi aku kayak nggak bisa ngikutin gitu. Soalnya kayaknya aku kalau kayak gini nggak cocok. Ini orang kalau misalnya ngelihat aku kayak gini kayak, ngapain sih orang ini gitu loh. Misal nih kerudung kayak ada hijab instan atau apa gitu, aku kayak itu sih nggak pengen ketinggalan kayak. Emang dari diri sendiri lah intinya. Kalau diri kamu kayak ya udahlah, orang ada jalannya masing-masing gitu. Itu tapi ada orang yang kayak wah nggak bisa nih, aku harus gini, aku harus ngikutin ini, Harus aku bergerak. gitu. Iya harus bergerak. Hai Tribuners, jumpa lagi bareng kita di tongkrongan mahasiswa, tongkrongannya anak muda. Yo, paling anak muda. Yo. Jadi konten kali ini apa sih yang mau kita bahas? Tiap minggunya kita kan pasti membawa bahasan-bahasan yang menarik dan relate kepada anak-anak muda, apalagi anak-anak kampus di luar sana, seluruh Indonesia, bahkan gak cuma di Indonesia, siapa tahu ya kan. Amin. Nah, sekarang nih apa yang kita mau bahas? Ini kayaknya paling relate. Kita bakalan bahas tentang FOMO. Gak expect ngomong FOMO-nya bareng-bareng say. Ya kita kali ini bakal ngomongin FOMO. Ini langsung capcito cepet aja ya. Soalnya FOMO ini kan pasti dirasakan mungkin gak cuma anak muda doang, gak cuma anak kuliahan doang. Iya biasanya anak yang enggak sih. Semua umur kayaknya bisa sih, bisa jadi orang FOMO. Bisa. Tapi menurut kalian, apakah FOMO itu berhubungan sama insecurity? Menghela nafas ya. berat. sebagai cewek langsung kayak mikir insecurity, FOMO gimana ya? Sebenarnya itu kayak tanda tanya juga ya. Kalau aku juga bertanya-tanya kayak emang apa bedanya FOMO sama insecurity gitu. Nah, kali ini kita ngebahas biar teman-teman mungkin tahu juga kan FOMO sama insecurity ini apa sih yang membuat beda gitu. Tapi kalau di ini ya bukan secara artian bahasa gitu, tapi kayak di dalam otakku dan aku mengartikan dalam otakku itu hampir sama. Kayak FOMO itu mungkin memang merasa ketertinggalan kan. Tapi kalau misalnya rasa ketertinggalan itu kayak mengenai apa ya? Sudah menginjak harga diri kita anjay. Apa sih maksudnya kayak udah kena ke apa namanya? Fisik gitu. Iya mungkin salah satunya fisik ya, apalagi cewek iya. Itu udah jadi insecurities juga ya kan. Gitu Mungkin nggak banyak yang tahu apa itu FOMO. Kita taunya kayak FOMO itu takut ketinggalan bla bla bla. Tapi exactly kepanjangan dari FOMO itu apa? Nah, kepanjangan dari FOMO sendiri itu fear of missing out. Jadi betul. benar-benar takut untuk ketinggalan zaman gitu loh. Anjir. Iya benar. Jadi apa misalnya apa-apa orang misalnya posting apa, terus kayak kok kita nggak bikin video yang kayak gini sih, konten yang kayak gini kayaknya seru. Itu kan apa namanya, ntar kalau misalnya kita nggak ngikutin tren ini, kita ntar dibilang kuno, jadul ya nggak sih? Itu maksudnya bahas kasarannya kayak gitulah gitu. Nah, kenapa sih FOMO itu relate sama kita-kita? Makanya kita bahas sekarang dari pengalaman kita berempat. Aku kalau misalnya dibilang FOMO itu enggak FOMO ke yang arah, mungkin ke arah fisik itu enggak, cuman kayak ke misal nih kerudung kayak ada hijab instan atau apa gitu, aku kayak itu sih nggak pengen ketinggalan, kayak aku pengen beli juga kayak gitu loh. Lebih ke apa ya, mungkin dibilang ke fashion atau ke style mungkin bisa gitu sih. FOMO-nya lebih ke fashion style. Iya benar. Oh gitu. Kalau anda semua ini gimana nih? Kalau Danisa? Kalau FOMO ya lebih kayak nggak terlalu FOMO banget ya. Kalau aku tuh lebih ke insecure mungkin. Jadi kayak makanya aku bertanya kan tadi kayak apa sih bedanya FOMO sama insecure gitu. Kalau FOMO aku nggak yang terlalu FOMO banget gitu. Jadi kayak ya udah sih kayak orang kan pasti ada targetnya sendiri-sendiri. Itu sih begitu. poinnya kayaknya, Iya. poin pentingnya. Jadi kayak ya udah aku kayak ya udahlah aku jalanin aja setiap step-stepku, prosesku sendiri gitu sih, lebih menerima. Ya, kalau Kak Alicia nih. Kalau aku sendiri FOMO itu mungkin biasanya aku sering FOMO tuh karena
aku sering nge-scroll TikTok. Kalian ngerasa gak sih? Sebagai anak muda kalau gabut dikit kita sudah buka TikTok. Apa-apa TikTok. Jadi yang tren di TikTok itu apa, di FYP kita. Nah, itu tuh yang kita bikin kayaknya aku mau buat tren ini deh. Kayak takut ketinggalan banget gitu. Kalau semisal aku buat tren ini bakalan masuk FYP kayaknya lebih lumayan nih untuk jadi famous atau gimana gitu kan. Lumayan gitu. Terus apalagi akhir-akhir ini FYP ku tuh tentang pengalaman magang juga nih, tentang MSIB, magang Kemendikbud. Nah, itu kayak bagiin tips and trick, terus langsung mikir apa next semester aku ngikut MSIB ya atau gimana ya. Jadi kayak Itu kayaknya definisi FOMO banget. jadi kayak pertimbangan-pertimbangan untuk ngikutin magang semester selanjutnya tuh jadi kebayang gitu di otakku gitu. Tapi itu juga nimbulin insecurity. Iya kan. By the way, karena kebiasaan kita, aku nih pernah nge-scroll TikTok. Terus ada tulisannya gini, kalau lo sebagai anak muda mau ngerasa insecure, buka aja LinkedIn selama 10 menit. Aku kayaknya tahu juga konten itu. Itu kalian bisa Makin kebayang insecure, makin FOMO, dihantam. Dihantam. Kayak harga diri kita terinjak-injak, terhantam. Tapi itu ada plusnya kalau menurutku. Jadi kalau untuk aku sendiri, aku ngelihat LinkedIn orang-orang dengan pengalaman yang bejibun seumuranku di 20 tahun, 21 tahun dengan pengalaman yang banyak banget, itu kayak aku bisa nih ya, aku harus bisa nih kayak gini. Karena kayak aku ngerasa makin banyak aja nih saingannya gitu. Orang-orang prestasinya makin oke aja nih. Jadi kayak itu buat motivasi. Tapi di sisi lain juga ada rasa insecure dikit kayak gila di pencapaiannya gitu. Iya sih, menurutku ada arti bahasanya sendiri-sendiri. Tapi berkesinambungan banget kan. Kalau ya menurutku, mungkin teman-teman juga. Soalnya keinsecureanku itu menyebabkan aku FOMO gitu. Kan aku insecure itu utama banget di fisik ya memang. Aku bener-bener nggak kalau orang-orang zaman sekarang pasti bilangnya itu kayak love yourself gitu-gitu. Aku tuh bener-bener kayak nggak bisa, aku nggak cinta sama diriku sendiri. Kayak gitu loh. Maaf banget. Gitu. Ya pokoknya karena banyak banget insecure yang ada di otakku yang terus berjalan di otak ini gitu kan. Nah, akhirnya aku ngerasa aku nggak bisa ngikutin tren-tren yang ada di FYP TikTok itu. Soalnya soalnya ini tuh nggak cocok di aku gitu. Padahal aku FOMO nih, ngerasa FOMO. Tapi aku kayak nggak bisa ngikutin gitu. Soalnya kayaknya aku kalau kayak gini nggak cocok. Ini orang kalau misalnya ngelihat aku kayak gini kayak ngapain sih orangnya gitu loh. Oh, itu yang jadi bikin insecure. Jadi aku kayak udah insecure tertampar FOMO gitu. Ngerti nggak sih? Kayak numpuk-numpuk gitu. Jadi tapi ini sih, aku juga akhirnya menyadari kalau misalnya insecure itu dan kefomoan itu kayak nggak boleh jadi toxic dalam diri kita gitu loh, ya kan? Jadi kayak kita kalau misalnya sampai mengganggu pikiran kita sehari-hari, itu kan jadi nggak baik ya sebenarnya. Makanya aku ngerasanya kayak aku udah mulai insecure tentang ini itu. Jadinya apa nih yang bisa aku perbaiki buat menghilangkan insecure itu kan? Meskipun tiap manusia pasti nggak ada habisnya nggak sih? Iya, benar. Ya kan, misalnya aku sekarang ngerasain tentang fisikku misalnya. Terus ntar kalau misalnya aku udah melakukan hal-hal baik kepada fisikku, terus udah mendapatkan apa yang aku mau, itu pasti nanti ada hal-hal lainnya yang bikin aku tetap bikin insecure kan, gitu. Iya nggak sih? Jadi kayak balik ke diri kita sendiri gimana ngeresponnya kalau misalnya kita udah mencapai sesuatu hal yang kita inginkan gitu. Iya, karena manusia juga nggak ada puasnya memang kan. Iya, Jadi Namanya aku juga manusia gitu. jadi aku mikirnya ya udah sekarang aku udah nggak boleh setoksik itu sama diriku sendiri, kayak mikirin hal itu sampai berlarut-larut, sampai jadinya kadang apalagi cewek ya mungkin, tapi mungkin cowok juga bisa ngerasain kayak kayak mau tidur mikirin apa segala macam mikirin gitu-gitu. Jadi overthinking. Iya benar-benar overthinking yang sangat over banget. Udah overthinking ditambah over 4 kali plus kayak gitu kan. Jadinya mengganggu pikiran sehari-hari. Jadi aktivitasnya bisa terganggu gitu. Jadi mulai dari situ setelah aku merasakan itu kayak oh ya udah aku perbaikin pelan-pelan. Apa aja nih yang bikin aku FOMO dan insecure, jadinya aku olah lah pelan-pelan gitu sih. Gak usah terlalu maksa juga gitu. Kalau misalnya FOMO-nya anak kampus tuh apa sih biasanya? FOMO-nya anak kampus. Kalau menurutku ya, dari tipe belajar atau enggak ke ini sih, pengalaman sih. Kalau aku ya, aku ngelihatnya dari segi itu.
betul. Kayaknya aku setuju banget sih pengalaman. Terus kan biasanya kita kalau udah di semester yang tua-tua gini kan sering disuruh bikin kayak CV atau apa gitu kan. Iya. Nah dari situ bisa kelihatan juga kan kayak ada pengalaman atau experience yang teman-teman tuh kan pasti kayak banyak sampai iya berlembar-lembar gitu kan. Apalagi kalau di TikTok lagi. Gimana ya? Kayak Soalnya- semua bersumber dari TikTok gitu. Iya, soalnya benar. tuh bahkan ada anak yang experience-nya itu sampai hampir 2 lembar sendiri anjir. Kayak banyak banget. Tapi aku pernah dengar kalau misalnya itu kan CV ya. Hmm. Berarti kan nanti kan kayak disalurinya ke HRD nggak sih? Hmm. Nah, iya benar. Ini tuh aku pernah kayak nggak tahu ya, sorry banget ini kalau aku salah. Cemio. Mungkin bisa di komen di bawah gimana yang benar ya. Iya, tapi ada yang kayak misalnya HRD ini, HR ini kurang apa ya? Kurang serk lah kalau misalnya pengalamannya itu begitu kayak sampai 2 lembar. 2 lembar itu kan berarti 4 halaman kan? Ya kan? Itu kayak terlalu banyak gitu. Jadi mungkin bisa ditaruh yang selaras aja nggak sih? Selaras misalnya kayak kita mau daftar apa itu yang masuk ke CV itu gitu. Iya nggak sih? Iya, iya. Gitu. Iya. Ya sih biar gak ribet juga kan ya. Kayak Karena setauku juga ini sumpah ini kenapa pembahasannya ini, tapi HR itu kayak cuman punya seberapa detik lah untuk membaca CV kita gitu loh. Oh. Jadi setidaknya Ini sharing ringkas gitu. insight jadinya. Sharing insight persivian nih. Iya. Jadi kalau FOMO-nya mahasiswa selain dari pencapaian, pengalaman dari CV gitu, apalagi nih kalau menurut Zaski sama Danisa? Kesibukan sih ya mungkin. Kesibukan. Iya. Apa tuh? Kesibukan mahasiswa biasanya kan mahasiswa ya nggak yang kuliah pulang lah ya. Jadi kayak mungkin ada yang ikut organisasi, terus ada yang punya kesibukan lain. Terus habis itu kayak mungkin ada anak yang kayak kok aku nggak ikut ini ya, kok aku nggak ikut itu. Jadi kayak ih temanku sibuk kok aku enggak gitu. Jadi kayak mungkin FOMO bisa dari situ juga FOMO sih. biar bisa ikut yang kayak Oh, gitu nggak sih? Iya. Oh, berarti kayak event-event kampus gitu. Ya mungkin event-event kampus atau event-event yang di luar kampus juga gitu kan. Nah, itu kan apa ya? Itu relate juga sih tentang ada yang kita misalnya ngelihat teman-teman kita yang suka ada acara-acara tapi Iya. ada juga orang-orang yang ya udah kuliah sebatas kuliah aja gitu. Ini mungkin bisa dibahas di next Boleh, episode boleh. lebih Benar. dalamnya lagi. Sekarang kita bahas di seputar FOMO-nya gitu kan. Terus kalau menurutku FOMO-nya lagi itu, ini aku ngomong bicara tentang lifestyle mahasiswa gitu ya kan. Jadi beberapa dari kalian pasti ngerasa kayak lumayan banyak kafe-kafe yang tersebar, apalagi di Surabaya, di sekitaran kampus. Nah, kalau kafe-kafe ini baru buka nih misal, pasti mereka kayak ngadain diskonan. Yang pastinya diskonan ini bakalan terlihat sangat menarik di mata kaum mahasiswa seperti kita-kita. Benar. Karena siapa yang nggak mau coba potongan harga bisa sampai 50%, 35%, itu lumayan banget. Nunjukin KTM ya. Iya, nih KTM, bener. Apalagi setauku ya ada beberapa kafe yang agak-agak baru, bisa dibilang baru lah. Itu tuh masuk apa namanya sampai kayak rame di FYP di dekat kampus-kampus kita. Bener. Iya TikTok kan, lagi ada ya. kan. TikTok lagi. Iya kan. TikTok lagi. Kayaknya emang harus ada pembatas screen time kita untuk TikTok gitu loh. Bener. Di warning di HP. Kalau itu misalnya dikasih dibuka warning. di HP kita tuh mungkin screen time kita tuh ada Paling banyak di TikTok gak sih? 9 jam mungkin ada satu hari. Kayaknya aku juga minimal banget 8 jam deh. Tapi di TikTok kan udah ada screen time tahu. Tapi kalau nggak diaktifin itu tetap bisa lanjut. Iya. Kalau misalnya iya temenku pernah apa namanya sampai di batas itu nggak bisa nge-scroll lagi. Sumpah. Iya, temenku pernah. Terus Tapi sumpah sorry banget kalau ini tiba-tiba salah ya. Tapi seingatku temenku pernah kayak gitu. Terus ya udah didiemin dulu sih. Terus loading gitu. oh, berarti dia nggak bisa buka TikTok gitu. Bisa. Scroll sampai Pokoknya jauh. scroll gitu habis itu sumpah ini sorry banget kalau ini salah penjelasannya. Tapi pas scroll gitu langsung kayak ada tulisannya kalau ini udah batas harianmu gitu loh. Oh, itu apa emang di setting ya? Bisa Nah, aja ya nggak sih? mungkin kayaknya bisa jadi setting. Ada bagusnya juga ya. Berarti coba lihat segala topik yang kita omongin ini selalu bersumber dari FYP TikTok Iya, gitu. benar. Jadi sebenarnya ada plus minusnya yaitu Tapi ada orang yang bener-bener non TikTok tapi Twitter banget.
Ya. Ada orang yang kayak Dulu gitu. sebelum ada TikTok Kayaknya ini pakai bakalan itu. seru banget untuk jadi topik pembahasan podcast selanjutnya. Iya benar-benar. Anak Twitter versus anak Soalnya TikTok. temenku, oh iya benar. Soalnya, saudaraku, sepupuku, itu benar-benar dia nggak punya TikTok. Terus aku bilang, aku juga nggak tahu ya kenapa dia nggak tahu alasan khusus kenapa dia nggak mau buka TikTok gitu kan, atau emang nggak mau download. Terus aku bilang, bukannya TikTok itu ada di apa namanya? Kayak beli HP baru tuh udah ada auto TikTok ya nggak sih? Ya, tapi kan bisa Aplikasi di-uninstall. bawaan gitu. Tapi bisa di-uninstall tau. Iya tapi kan harusnya apa ya, udah ada kan, nggak perlu di-download lagi. iya. Misalnya dia beralasan memoriku habis gini kan ada gitu loh dari awal. Nah pokoknya kemarin tuh sempet ada pembicaraan apa gitu tentang TikTok itu, terus aku bilang kan nggak usah sign in, nggak usah mendaftar dulu, itu tuh bisa langsung scroll ya kan. Iya, bisa. Terus dia shock. Oh iya? Iya. Terus dia shock kayak apa namanya, oh bisa nggak daftar dulu gitu, bisa kok meskipun nanti algoritmanya kan nggak masuk ya, Iya. nggak kebaca, nggak terlalu kebaca. Terus ya itu dia shock ternyata bisa. Tapi itu kayak awal-awal aku 2021 by the way. Aku nggak buat akun, jadi kayak aku nge-scroll aja. Oh kayaknya aku pakai akun kakakku dulu awal-awal. Terus interest Interest. bikin. Soalnya apa TikTok dia udah nyantol duluan di HP ku kan. Ya udah aku kayak males ngeluarin kan, ya udah bareng. Sangat Jadi aku ngomenin TikTok orang pakai akunnya kakakku. Terus kakakku shock, ini kenapa rame gitu. Oh, ternyata gara-gara komenanku gitu. komenan apa tuh kalau rame? Pokoknya itu komenan kayak konyol. Oh, Konyol gitu. Oke, berarti sejauh kalian nge-scroll TikTok nih, kalian FOMO-nya yang paling parah itu tentang apa sih? Prestasi sih. Oh, prestasi Iya, itu iya, ya, betul. mahasiswa. Ya kayak pencapaian gitu. Iya, prestasi dan pencapaian. Soalnya ada orang-orang yang di umur bahkan belum sampai 20 ya, kayak 19 gitu udah punya bisnis sendiri. Iya. Udah ada juga anak-anak yang dari SMA itu udah nggak minta uang jajan dari orang tua Keren gitu-gitu banget. kan. Iya. Itu kan menurutku kayak keren banget. Iya. Meskipun misalnya awal-awal SMA dia ya udah pendapatannya nggak seberapa banget. Tapi kan itu jadi awal yang bagus lah, ya kan Iya, gitu. Terus udah banyak banget anak-anak 20-an, 21-an, 22 gitu yang bener-bener udah punya bisnis yang apa ya? Iya yang udah yang bisnis yang udah lumayan sukses Settle, lah. yang udah settle. Jadi bukan yang kayak apa sih? Merintis. Bukan yang merintis. Bukan yang merintis banget. Tapi kita juga bisa sih kayak mereka, cuman yang perlu diperhatikan pokoknya gitu-gitu tuh adalah komitmen. Kita Nah, harus bener komit. banget. Tuh. Komitmen Kayaknya itu yang paling PR ya. PR banget. Iya. Soalnya biasanya 1 minggu tuh kayak masih menyala-nyala banget nih semangat. Iya, 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 Setelah benar. 1 minggu kayak Terus kita juga nggak rajin gara-gara misalnya ada urusan bisnis ini, tapi kita juga kuliah, terus kuliah aja tugas keteteran bla 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 gitu Oh, loh. kebagi ya. Jadi kayak fokusnya. akhirnya bisnisnya keteter, kuliah lebih konsen ke kuliahnya kayak gitu. Tapi di sisi lain ya apa ya? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kita belum punya bisnis banget Iya. ya nggak sih? Jadi coba aja selagi kalian mampu gitu. Kadang juga ada beberapa orang tua yang apa ya kayak bilang ya selama kita bisa membiayai kamu ya kamu nggak usah bekerja. Ada yang iya. begitu, ada yang begitu kan. Ada yang memang kayaknya kamu harus usaha juga ada sendiri gitu. Atau Ada misalnya juga. dia yang kayak misalnya ada yang FOMO nih pengen punya bisnis gitu kan, terus kayak mami aku mau buat bisnis ini sama maminya didukung gitu. minta ya kan. modal, minta modal. Iya. Oke. Tapi itu apa ya, keinsecurean dan kefomoan itu bisa jadi awal yang bagus lah untuk kita biar lebih bisa Tergerak, tergerak buat Bener-bener. gitu. terketuk pintu hatinya kayak kamu harus gini gitu Iya. kayak Nah, motivasi. Balik. Jadi gini, balik ke diri sendiri gimana kita mau menyikapi Iya. menyikapi sikap FOMO-nya itu. Betul. Kalau semisal kalian FOMO tapi kalian insecure, itu kasihan di diri kalian sendiri gitu kan. Pokoknya jangan sampai rasa itu tuh jadi pressure buat kita Iya, lah. penghalang. Apa nih sepatah dua kata dari Danisa yang pengen disampaikan ke Tribuners di luar sana tentang FOMO dan Tentang insecure ini? FOMO, lebih kayak tips menghadapinya aja ya. Kayak kalau dari aku sendiri menghadapi kefomoan itu kayak ya benar tadi kayak
emang dari diri sendiri lah intinya. Kalau diri kamu kayak ya udahlah, orang ada jalannya masing-masing gitu, itu pasti ada lah orang yang kayak gitu kan. Tapi ada orang yang kayak wah nggak bisa nih, aku harus gini, aku harus ngikutin ini, Harus aku bergerak. gitu. Iya, harus bergerak. Nah itu juga kalau dia begitu berarti kayak plus kan di diri dia, kayak oh berarti dia mau tergerak, hatinya tergerak, apa kegiatannya dia mau lebih produktif gini-gini biar nggak FOMO. Itu bagus banget sih menurutku. Tapi kalau kayak ya udahlah, orang ya mungkin itu masuk Jalannya dia punya Iya, bisnis, punya iya. prestasi gitu. Iya, kayak itu pasti ada jalannya sendiri-sendiri kan. Kayaknya itu lebih masuk ke aku ya. Kayak semua orang punya Iya, jalannya masing-masing. Iya, jadi aku kayak ya udah percaya aja. Mungkin kayak waktunya bukan sekarang gitu. Mungkin nanti bisa lah kayak gitu. Jadi aku kayak ngikutin aja alurnya gitu. Ngikutin alurnya intinya. Nah ini mungkin buat terakhir ya, aku pengen nambahin dikit. Kalau misalnya setiap orang, ya betul, setiap orang punya jalannya masing-masing ya. Tapi kita kayak mulai dari hal-hal kecil, kayak misalnya ngerjain, gak perlu yang prestasi gimana-gimana bang, tapi kayak kita menata hidup kita gitu loh. Kayak mulai dari bangun tidur kita harus ngapain, terus kalau misalnya kita punya pekerjaan harus maksimal gitu-gitu. Mungkin itu udah jadi apa ya, basic lah, apa namanya, perilaku yang seenggaknya kita harus punya dulu gitu sebelum kita ke hal-hal yang lebih besar seperti bikin bisnis dan lain sebagainya gitu. Ya selagi bisa, ayo usaha gak sih? Benar. Ya selagi muda juga nggak sih? Selagi muda. Selagi energinya tuh masih full gitu lah. Ini aja kita udah sering merasakan kayak apa, remaja jompo gitu kan. Iya, kita aja sekarang bisa ngerasa kayak gitu. Gitu. Nah, ternyata kita ngobrolin FOMO ini udah lama banget loh Alicia dan teman-teman. Wow, emang para anak-anak FOMO ini banyak banget ya Iya. pembahasannya tentang Iya, FOMO benar. gitu. Tapi episode-episode depan, episode setelah ini kita juga bahas hal-hal yang mungkin masih ada sinkronnya sama FOMO dan insecure ini, tapi lebih dalam dan dari POV lainnya dan dari teman-teman kita yang belum ada di sini hari ini. Ada dua gitu. muka itu di situ. Jadi kita menunggu kelengkapan ini gitu ya. Tuh. Gitu. Siap-siap. Mungkin Alicia bisa ditutup buat hari ini. Jadi Tribuners, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kira-kira apa aja sih yang bikin kalian FOMO gitu kan. Apa aja juga yang hasilnya dari kefomoan kalian itu ada hasilnya nggak sih? Kira-kira insecurity yang tadi, atau memang itu jadi dorongan kalian untuk melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang positif ya pastinya. Komen di bawah mungkin gitu. Gitu. Masih banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas dan jangan lupa untuk subscribe Tribun Jatim Network dan juga tonton konten-konten seru lainnya yang ada di channel tersebut. Terima kasih. Bye Tribuners. Bye.